Menurut pandangan Bapak, Hmm. subsidi apa yang sudah diberikan oleh pemerintah dan seperti apa efektivitasnya? Karena mereka merasakan betul dampak dari program strategis pemerintahan Presiden Prabowo ini, di mana hasil panen mereka sangat menguntungkan dibandingkan dengan sebelumnya. Bagaimana atau apa pendapat Bapak supaya profesi petani ini tidak dianggap jadul oleh generasi-generasi muda saat ini? Halo pemirsa AB TV, bersama kami lagi di Kabar Baik Space and Cafe. Saya Francisca Valentia yang akan memandu program AB TV and Podcast yang dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan tentunya hari ini kami akan mengangkat tema mengenai peningkatan produktivitas petani lokal di Malang Raya. Tentunya pada subsidi, pelatihan, dan juga akses terhadap teknologi yang ada saat ini. Perlu kita ketahui bahwa pertanian merupakan tulang punggung negara Indonesia dan juga pertanian merupakan sumber ketahanan pangan Republik Indonesia. Namun, saat ini para petani mengalami banyak sekali tantangan-tantangan. Lalu bagaimana solusi yang solutif? Kita bongkar pada hari ini bersama dengan Bapak Haji Chusni Mubarak, SHMMMH, selaku Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, dan juga Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Malang. Halo Bapak, bagaimana kabarnya? Halo Siska, kabar baik. Pemirsa, Assalamualaikum. Jangan bosan ya Pak ketemu saya lagi. Enggak. Baik. Yang penting demi bangsa dan negara kita tidak boleh bosan. Betul. Gitu. Yang boleh apa nih Pak? Yang boleh mengeluh sedikit, Mengeluh tapi sedikit, setelah ya. itu berjuang lagi, Iya. berjuang lagi gitu. Bisa, Pak Prabowo Kak. ngajarkannya begitu. Bisa Kak, tapi nangis dikit gitu ya kata Gen Z. Kira-kira gitu. Oke Bapak. Baik Bapak, langsung saja kita masuk ke sesi bincang-bincang kita hari ini ya Bapak. Boleh. Karena kita membahas mengenai petani lokal yang ada di Malang Raya, saya ingin bertanya nih, menurut pandangan Bapak, bagaimana keadaan petani lokal khususnya di Kabupaten Malang saat ini Bapak? Ya, jadi pertanian kemudian menuju ke ketahanan pangan sampai pada nantinya swasembada pangan ini menjadi program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga dengan adanya pertanian menuju ke swasembada pangan ini menjadi program strategis, maka dukungan pemerintah di sektor pertanian sangat amat tinggi, sangat amat banyak. Terkait dengan itu, saya beberapa saat yang lalu keliling ke daerah-daerah pemilihan saya, ke kantong-kantong suara saya, menemui konstituen, Sambang, Bolo-Bolo yang ada di Kabupaten Malang. Rata-rata mereka happy, rata-rata mereka bersyukur dan berterima kasih karena mereka merasakan betul dampak dari program strategis pemerintahan Presiden Prabowo ini, di mana hasil panen mereka sangat menguntungkan dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi kondisi pertanian khususnya bagi petani-petaninya di Kabupaten Malang, di Malang Raya pada umumnya, ya hari ini sangat baik. Karena dukungan pemerintah yang luar biasa sehingga hasil panen melipat. Ini kan tidak lepas dari faktor bagaimana kemudian Presiden Prabowo menetapkan melalui instrumennya bahwa serapan gabah panen tidak boleh di bawah harga 6.500. Menjadikan Bulog sebagai off-taker untuk serapan hasil panen itu sendiri. Kemudian dukungan terkait dengan distribusi pupuk yang hari ini lebih mudah dan lebih gampang diakses karena memang langsung ke petani. Kemudian terkait dengan dukungan modernisasi alat dan mesin pertanian, penyiapan sarana irigasi. Jadi semuanya inilah kemudian menjadikan petani dan pertanian kita semakin maju dan hasil panennya semakin menguntungkan. Gitu.
Keren sekali. Baik Bapak, sesuai dengan tema kita tadi mengenai subsidi nih Bapak. Kan subsidi itu merupakan sebuah bentuk intervensi nyata pemerintah dalam membantu sektor pertanian. Menurut pandangan Bapak, subsidi apa yang sudah diberikan oleh pemerintah dan seperti apa efektivitasnya? Banyak sekali, tadi yang seperti saya sampaikan, yang pertama terkait masalah pupuk. Jadi dari dulu problem kelangkaan pupuk ini kan hanya bisa diselesaikan di debat calon-calon baik itu presiden, gubernur maupun bupati di janji-janji kampanye saja. Dan hari ini di pemerintahan Prabowo Subianto yang masih berjalan beberapa saat ini, kita mendapatkan hasil yang nyata dan petani merasakan benar itu karena saya turun langsung bahwa efektivitas dari subsidi pupuk yang kemudian terdistribusi dengan baik ini benar-benar bisa dirasakan sehingga ini meningkatkan produktivitas petani. Kemudian terkait dengan intervensi pemerintah melalui off-taker dalam hal ini Bulog misalnya. Bagaimana kemudian peran subsidi yang kemudian Bulog diperintahkan langsung untuk menjadi off-taker dan membeli gabah kering panennya petani dengan batasan harga yang sudah ditentukan. Jadi pola-pola subsidi ini, pola-pola intervensi pemerintah ini yang hari ini bisa rasakan nyata. Yang dulu kita hanya mendengarkan ini di janji-janji kampanye dan di hasil debat antar calon, di tangan pemerintah Presiden Prabowo ini, janji-janji itu menjadi realisasi. Baik, keren sekali. Dalam mendukung ketahanan pangan nasional yang menjadi program strategis Presiden Prabowo Subianto demi menggapai Indonesia bersuasembada pangan, pemerintah mengoptimalkan segala kemudahan dalam bidang pertanian di setiap daerah di Indonesia. Seperti ketersediaan pupuk oleh pemerintah yang didistribusikan secara langsung kepada para petani, modernisasi berbagai peralatan pertanian guna memudahkan petani dalam mempersiapkan lahan hingga siap tanam ataupun dalam proses panen. Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan harga serapan gabah panen tidak boleh kurang dari Rp6.500 dan menjadikan Bulog sebagai pusat penyerapan. Hal ini juga dirasakan di daerah Malang Raya. Bersama kami lagi di Kabar Baik Space and Cafe. Tadi Bapak sempat mention turun langsung ke lapangan ya Bapak? Turun langsung. Yang Bapak lihat apa sih Pak tantangan-tantangan yang dihadapi petani di Kabupaten Malang sejauh ini? Ya, sejauh ini tentunya kalau ngomong masalah umum dari dulu yang sering disampaikan adalah pupuk. Pupuk yang langka, pupuk yang susah, pupuk yang mahal, dan sebagainya. Hari ini masalah itu terselesaikan. Kemudian tantangan lagi adalah masalah lahan, alih fungsi lahan. Beberapa saat yang lalu saya diskusi dengan Pak Bupati, ya kami intinya menyampaikan bahwa lahan produktif pertanian ini memang harus benar-benar diperhatikan. Agar kemudian kita bisa tetap mengukur produktivitas pangan kita, memenuhi kebutuhan pangan masyarakat khususnya Kabupaten Malang. Sehingga alih fungsi lahan ini menjadi salah satu tantangan. Kuncinya memang ada di pengambil kebijakan. Kuncinya ada di para penentu kebijakan. Ini tinggal masalah kehendak baik aja. Ada goodwill, kemudian political will-nya, kemudian menjadikan kebijakan-kebijakan ini tidak menjadikan lahan-lahan produktif pertanian kita dialih fungsikan hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu, hanya untuk keuntungan-keuntungan sesaat. Itu beberapa tantangan. Kemudian tentunya masalah musim ya. Kita hari ini sama-sama merasakan musim kemarau, musim penghujan ini
tidak menentu. Ini menjadi tantangan yang saya kira ya kita harus segera beradaptasi agar kemudian kapan kita menentukan masa tanam dan apa yang kita tanam, ini bisa benar-benar bisa menghasilkan panen sesuai yang kita kehendaki. Tantangan yang muncul lagi ya masalah minat. Masalah minat orang ke sawah, terutama generasi-generasi muda. Ini yang kemudian memang harus kemudian kita ajak, harus kemudian kita sosialisasikan lagi. Dan alhamdulillahnya Presiden Prabowo telah memberikan harapan baru di sawah. Telah memberikan dan membuktikan bahwa di sawah ini ada kesejahteraan. Bahwa di sawah ini ada keuntungan yang bisa dihasilkan. Dengan apa? Ya dengan kemudahan-kemudahan, dengan dukungan, salah satunya dengan modernisasi, dan itu tadi penetapan harga pembelian gabah, harga gabah panen yang sudah dibatasi, sehingga petani ini menjadi profesi yang menjanjikan. Menjadi profesi yang menarik minat, karena di situ ada harapan, ada kesejahteraan. Begitu. Keren sekali. Beberapa tantangannya kira-kira itu. Oke, Bapak. Akhir-akhir ini saya juga melihat di berita bahwa ada ini, Pak, petani milenial. Ya. Saya ingin tahu tanggapan Bapak mengenai petani milenial. Ya, petani milenial ini adalah salah satu strategi dari Kementerian Pertanian untuk menjawab gagasan inisiasi program prioritas Presiden Prabowo menuju ke swasembada pangan. Untuk mewujudkan swasembada pangan secepat-cepatnya, maka seluruh komponen bangsa ini harus dilibatkan. Hari ini, salah satu cara untuk mempercepat menuju ke swasembada pangan, ini adalah teknologi. Dan teknologi ini ya tidak jauh dari orang-orang yang melek teknologi. Yang melek teknologi ya generasi milenial, Gen Z, generasi-generasi kalian inilah yang kemudian diharapkan bisa berpartisipasi dalam proses menuju ke swasembada pangan ini, terutama yaitu tadi dalam rangka mengoperasikan alat-alat dan mesin pertanian yang semakin modern dan semakin maju secara digital ini. Sehingga petani-petani milenial ini diharapkan menjadi bagian strategi untuk mendorong dan mempercepat swasembada pangan. Gitu. Iya. Baik, Bapak. Di Malang Raya ini, khususnya di Kota Malang ya, Bapak, Ya. merupakan kota mahasiswa di mana terdapat universitas-universitas ternama yang menghasilkan sarjana-sarjana pertanian. Ya. Lalu saya ingin bertanya, apakah pemerintah itu sudah melibatkan secara maksimal sarjana-sarjana pertanian tersebut? Ya. Pemerintah melibatkan ruang-ruang akademik, pemerintah melibatkan kampus, pemerintah melibatkan profesor-profesor, tenaga ahli, dan mahasiswa yang ada dalam proses untuk mewujudkan pertanian ini agar kemudian semakin maju, semakin modern, ketahanan pangan terwujud sampai kemudian swasembada. Misalnya dalam hal kajian-kajian, penyusunan naskah akademik, uji program sebelum kemudian di-launching dan dirilis di masyarakat, ini pemerintah akan melibatkan para akademisi-akademisi ini, baik itu para guru besar, baik itu para dosen-dosen di bidang pertanian, teknologi hasil pertanian, dan sebagainya, termasuk mahasiswanya. Jadi saya melihat pelibatan ini sudah bagus, sudah baik, tapi harapan saya ini menjadi pelibatan atau interaksi dua arah. Artinya apa? Tidak hanya kemudian pemerintah yang mengajak para akademisi ini untuk terlibat, tapi para akademisi harus berinisiasi untuk melibatkan. Karena ini, ngomong swasembada pangan ini, ngomong tentang masa depan bangsa dan negara. Kemandirian, kedaulatan kita, kuncinya nanti di swasembada pangan. Gitu. Baik, keren. Lalu nih Bapak, kita santai-santai lagi ya Pak ngobrolnya ya. Yes. Ini mungkin dari saya ya Pak, pandangan saya, POV saya sebagai mahasiswa dan generasi muda sekarang ini. Kami itu menganggap bahwa profesi petani itu masih jadul Bapak. Ya. Mohon maaf ya, tapi lalu bagaimana atau apa pendapat Bapak supaya
profesi petani ini tidak dianggap jadul oleh generasi-generasi muda saat ini? Ya, saya menyampaikan tadi bahwa saat ini Presiden Prabowo telah memberikan harapan baru di sawah, telah memberikan semangat baru dan tujuan yang cemerlang, masa depan yang cerah di pertanian. Dengan penetapan harga dasar pengambilan gabah kering panen, dengan kemudahan dan memangkas rantai distribusi pupuk, dengan kemudian modernisasi alat dan mesin pertanian, sehingga di sini memacu dan memicu para milenial dan generasi selanjutnya ini untuk kembali ke sawah. Di sawah ada hope, di sawah ada harapan, di sawah ada keuntungan, di sawah ada kemakmuran. Strategi-strategi dan program yang sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo ini, saya kira sangat bagus dan sangat strategis nantinya untuk kembali membawa generasi-generasi milenial ke bawah dan selanjutnya ini kembali masuk ke sawah. Tentunya polanya tidak seperti dulu lagi. Karena itu tadi ada modernisasi alat dan mesin pertanian. Sekarang sudah bisa digitalisasi. Kalau dulu semuanya counting, dicoret, diturus dan sebagainya, sekarang sudah bisa memanfaatkan teknologi. Dengan adanya teknologi, dengan modernisasi alat dan mesin pertanian, maka bertani semakin mudah, bertani semakin menyenangkan. Misalnya sekarang ada program bantuan alat dan mesin pertanian itu modernisasinya seperti drone sprayer. Seperti Siska apa? pernah ke sawah nggak? Masalahnya itu dulu. Pernah, Pak. Lihat doang waktu naik kereta, karena di sawah. Jadi, untuk memupuk, untuk memberikan pupuk, itu ada metode namanya dikompres. Sprayer, dispray. Nah, proses sprayer ini dulu manual. Jadi pakai tenaga tangan begini. Kemudian agak modern, sudah pakai baterai, jadi tinggal semprot. Sekarang sudah masuk ke era drone. Jadi, drone sprayer ini ya pasti teknologi ini. Ngomong teknologi pasti ya generasi-generasi kalian yang melek. Generasi kalian yang bisa ngoperate. Iya. Cuma bayangkan, kalau dulu kita itu ngompres, mupuk itu harus jalan keliling dengan ukuran luas lahan segitu, hari ini selesai dengan drone sprayer. Kita tinggal duduk di bawah pohon kelapa, drone dioperate, dia jalan, nyemprot, luas lahan, kemanapun, siang, terik, dan sebagainya, nggak ada masalah. Lebih efektif dan efisien ya, Pak? Lebih efektif, pastinya lebih efisien, dan lebih tepat guna, dan lebih menyenangkan. Betul. Gen Z, Gen Alpha ini kan butuh menyenangkan, Iya. ya kan? Butuh ada sesuatu yang menyenangkan. Betul. Nah, drone ini bisa menjadi trigger menurut saya untuk ternyata asik juga bertani gitu. Iya. Karena Siska, satu profesi dan satu kegiatan yang tidak akan terhenti dan tidak boleh terhenti, ini adalah urusan pangan. Karena secara kodrat, secara biologis, manusia itu tidak bisa lepas dari namanya makan. Maka pangan ini akan terus selama dunia ini masih ada, maka pangan itu masih dibutuhkan. Seperti itu pula berarti pertanian juga harus tetap terselenggara agar kemudian ada makanan. Ya kita masih belum ada teknologi beras digantikan plastik, itu masih belum ada. Jadi belum ada teknologi-teknologi yang mutakhir yang kemudian bisa menggantikan pangan. Saya kira ini memang sudah sunatullah yang memang harus ya terselenggara sampai nanti selama dunia ini berputar kira-kira gitu. Mungkin dengan memanfaatkan teknologi-teknologi saat ini, profesi sebagai petani itu sudah bisa sangat menjanjikan ya Pak di Indonesia? Menjanjikan. Kalau saya ingin jadi petani, Boleh. sangat menjanjikan ya? Sangat menjanjikan. Itu tadi. Jadi Presiden Prabowo ini berhasil menciptakan harapan baru di sawah. Menciptakan masa depan cerah di pertanian. Dengan berbagai skema kebijakannya. Dan saya yakin ini belum 1 tahun beliau menjabat. 1, 2, 3 tahun lagi pertanian kita akan semakin maju. Produktivitas meningkat. Kesejahteraan juga bertambah dan ini akan menjadi daya tarik. Ini akan menjadi harapan baru bagi masa depan generasi-generasi selanjutnya. Untuk kembali ke sawah, untuk kembali ngurus lahan, untuk meningkatkan produktivitas pertanian, dan kita akan swasembada pangan. Saya yakin.
hanya fokus terhadap bagaimana optimalisasi pemerintah dalam membantu petani mewujudkan swasembada pangan. Namun, pemerintah daerah Malang Raya juga mengikut sertakan para pemuda Gen Z yang dianggap mampu menyandingkan bidang pertanian dengan teknologi, terutama Kota Malang yang dikenal luas sebagai kota pendidikan. Tentu akan ada banyak mahasiswa jurusan pertanian yang diharapkan dapat ikut serta dalam target swasembada pangan. Selain itu, juga diharapkan mampu memberikan inovasi terbarukan dalam bidang pertanian. Selain mahasiswa, pemerintah daerah juga menggandeng dosen pertanian untuk memberikan inovasi secara ilmiah sehingga timbul kolaborasi yang tepat untuk memaksimalkan program ini. Baik, keren Bapak. Mungkin ini menuju ke pertanyaan yang terakhir ya Bapak, mengenai sinergitas antara pemerintah, swasta maupun lembaga keuangan dalam perekonomian yang ditunjang melalui sektor pertanian di Kabupaten Malang itu bagaimana Bapak? Ya, alhamdulillah kami di Kabupaten Malang ini kompak. Semua elemen kompak, eksekutif, legislatif, pihak swasta kompak. Kita sepakat bahwa apa yang sudah dicanangkan, apa yang sudah dijadikan sebagai garis kebijakan Presiden Prabowo terkait dengan ketahanan pangan, menuju ke swasembada pangan, ini relate, ini memang cocok, ini sangat tepat sesuai dengan karakter dan kebutuhan kita di Kabupaten Malang. Kita, Kabupaten Malang ini, salah satu wilayah yang ya sekali lagi saya sampaikan, given, dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa ini, wilayah yang subur, dengan bentangan yang kita punya gunung, kita punya laut, kita punya lembah, kita punya bukit-bukit, dan alhamdulillah semua titik itu subur. Dan kita di Kabupaten Malang, kemarin saya sempat komunikasi dengan Kepala Dinas Pertanian, sudah menyiapkan pertanian tematik. Artinya Malang yang di wilayah selatan, yang konturnya lebih dekat dengan laut, kondisi air dan kondisi tanahnya seperti apa, cocoknya ditanam apa. Malang sebelah barat yang wilayahnya dataran tinggi dengan kondisi air, kondisi tanah, cocoknya ditanam apa. Di semua wilayah di Kabupaten Malang. Sehingga ini akan sangat menarik dengan potensi yang beragam, sehingga saling bisa melengkapi dan ya otomatis kemakmuran itu akan terwujud. Maka kemudian semua sektor ini bekerja sama dengan baik. Eksekutif, legislatif, swasta, terutama pihak swasta, kemudian lembaga-lembaga permodalan, ini juga kita ajak untuk bareng-bareng mendukung pertanian ini. Maka memang sekali lagi Presiden Prabowo telah membuka dan memberikan harapan baru di sawah ini. Sehingga semua sektor, terutama swasta ya, karena kan ngomong swasta ini kan ngomong bisnis, ngomong keuntungan. Sawah ini kemudian sekarang menjadi bagian dari orientasi dan lahan bisnis. Maka sekali lagi kerjasama semua sektor stakeholder yang ada di Kabupaten Malang ini sudah berjalan dengan baik searah dengan kebijakan Presiden Prabowo, dan saya yakin ke depan semakin baik, semakin meningkat. Saya sendiri sebagai pimpinan Komisi B di DPRD Provinsi Jawa Timur, di mana pertanian ini menjadi salah satu mitra saya, maka ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan bagaimana saya berkomunikasi dengan pihak eksekutif yang ada di Kabupaten Malang, dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Malang, untuk mewujudkan kesejahteraan dari pertanian ini, meningkatkan produktivitas di bidang pertanian ini, mewujudkan ketahanan pangan, dan nantinya kita swasembada pangan. Oke, jadi pemerintah itu sudah memberikan langkah yang solutif seperti melakukan pemetaan tadi yang seperti betul yang dikatakan oleh Bapak tadi, dan juga tentunya adalah ketahanan pangan ini merupakan sesuatu yang harus
kita jaga dan kita tingkatkan lagi ya, Ya, Pak? kita wujudkan. Kita itu. wujudkan bersama-sama. Mhm. Kondisi Kabupaten Malang yang dianugerahi tanah subur, meski terdapat pegunungan, bentangan laut, dan perbukitan, untuk mensiasati kondisi ini, pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Pertanian telah menyiapkan sistem pertanian tematik. Sistem pertanian tematik, yakni sistem yang melihat kondisi geografis lahan untuk menentukan tanaman pangan yang tepat sehingga mampu tumbuh secara maksimal dan menghasilkan bahan pangan yang terbaik. Baik Bapak, di akhir sesi ini saya ingin Bapak sedikit memberikan mungkin saran, masukan mengenai peningkatan produktivitas petani lokal yang ada di Malang Raya ini Ya. agar lebih maksimal lagi. Ya, kepada saudara-saudaraku para petani, ya kita hari ini, alhamdulillah dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto telah merasakan bagaimana kemudahan, bagaimana dukungan, dan bagaimana peningkatan kesejahteraan. Untuk itu harapan saya, kegiatan pertanian ini harus semakin kita galakkan, kita tingkatkan. Dukungan dari pemerintah sangat nyata. Saya beberapa kali mendampingi kelompok tani untuk mengakses program dan alhamdulillah Kementerian Pertanian sangat responsif. Di kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih Pak Menteri Amran, Pak Wamen Sudaryono. Ini dinamik yang sangat luar biasa. Kerja kerasnya dan kami yang di daerah merasakan benar dukungan program pemerintah dari Kementerian Pertanian ini. Maka harapan saya, sekali lagi pertanian ini adalah tentang kehidupan kita, tentang nasib masa depan bangsa kita, karena semua makhluk hidup pasti butuh makan. Dan pertanian ini adalah salah satu kunci dari ketahanan pangan itu sendiri. Dan saya yakin ketika seluruh komponen bangsa ini bekerja sama, Presiden dengan kebijakannya dan dikawal oleh struktur pemerintahan sampai tingkat desa, dan ditambah dengan petani, dengan kegiatan dan dengan kegigihannya, maka swasembada pangan itu segera bisa terwujud. Swasembada pangan itu akan lebih cepat terjadi dari yang sudah direncanakan. Maka ayo kita bareng-bareng kembali mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas, menuju ke kedaulatan pangan, swasembada pangan. Begitu. Keren sekali. Dan satu lagi Bapak, Boleh. minta pesan khusus untuk generasi muda saat ini? Ya, generasi muda, generasi milenial, dan selanjutnya, pertanian ini bukan opsi terakhir, bukan pilihan terakhir, bukan profesi terakhir, tapi hari ini dengan kebijakan pemerintah, pertanian ini adalah profesi yang sangat menjanjikan, dan pertanian ini profesi yang sangat mulia. Maka ayo kita sama-sama, bareng-bareng, yang punya passion, yang punya kehendak, yang punya ilmu di bidang pertanian, ya kita kembali ke sawah. Kita olah sawah, kita produktif di sawah, kita hasilkan panen yang bagus, kita tingkatkan produktivitas pertanian, dan kita bisa sejahtera dari pertanian itu. Baik. Maka tetap semangat dan siap bertani. Itu kira-kira. Baik, terima kasih Bapak atas perbincangan yang insightful sekali. Insightful, terima kasih. Bahasa Gensi. Baik, kalau begitu teman-teman, sekian bincang-bincang kita hari ini bersama Bapak Haji Jusni Mubarok. Terima kasih. Saya Francisca Valentia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.